Welcome to my channel. Silahkan di like, subscribe, dan komen. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Kali ini saya akan membahas tentang materi sistem reproduksi hewan. Reproduksi adalah salah satu karakter kunci dari makhluk hidup untuk mempertahankan eksistensi spesies dari waktu ke waktu. Kemampuan hewan untuk menghasilkan turunan yang viabel terkait erat dengan kemajuan evolusi. Artinya, sistem reproduksi ini berhubungan dengan evolusi. Karena terjadinya penyusunan kembali gen-gen yang mungkin terjadi selama proses reproduksi telah memberikan peluang untuk munculnya variasi-variasi dari berbagai karakter yang dimiliki oleh hewan. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa proses reproduksi berhubungan erat dengan genetik dan perkembangan. Selanjutnya, untuk mendapatkan keturunan pada hewan, ada dua proses fisiologis yang fundamental dalam sistem reproduksi pada hewan. Yang pertama dikenal dengan sistem seksual. Yang kedua, aseksual. Reproduksi aseksual atau disebut juga dengan vegetatif. Secara esensial, proses-proses reproduksi aseksual merupakan manifestasi dan proses mitosis yang hanya melibatkan satu individu parental saja. Mekanisme reproduksi ini lebih sederhana daripada reproduksi seksual. Reproduksi aseksual dapat menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak dan tidak memerlukan pasangan individu sehingga hambatan-hambatan reproduksi lebih sedikit. Akan tetapi, variasi genetik dari turunannya sangat rendah atau bahkan seragam. Secara spesifik, reproduksi aseksual meliputi mekanisme sebagai berikut. Yang pertama, pembelahan biner atau binary fission. Misalnya pada hewan amoeba proteus. Prosesnya, dengan bantuan hormon, amoeba melakukan pembelahan diri. Diawali dari inti sel mengikuti bagian-bagian yang lain, satu menjadi dua individu menjadi 4 individu, dan seterusnya. Yang kedua, fragmentasi, yaitu perkembangan bagian tubuh yang rusak menjadi individu baru yang sempurna, misalnya pada planaria, di mana bagian tubuh yang rusak tadi merupakan sudah terdapat bagian-bagian yang tumbuh menjadi individu yang sempurna, misalnya sel saraf dan bagian-bagian sistem yang lainnya berkembang menjadi individu baru dengan bantuan hormon. Yang ketiga, tunas atau budding, yaitu pembentukan tunas dari tubuh induk yang selanjutnya dapat lepas dan berkembang menjadi individu baru yang independen. Misalnya pada hidra. Kita ketahui bahwa hidra adalah salah satu hewan yang hidup di dalam air. Yang keempat, sporulasi atau pembentukan spora, yaitu dengan membentuk spora dalam jumlah yang banyak, ya misalnya plasmodium. Yang kelima, paidogenesis, yaitu perkembangan pada hewan muda atau larva yang individu-individu barunya berasal dari sel tubuh
misalnya Fasciola hepatica atau hewan yang hidup di hati. Selanjutnya, partenogenesis adalah mekanisme pertumbuhan dan perkembangan embrio tanpa fertilisasi oleh jantan. Biasanya terdapat pada kelompok invertebrata seperti lebah madu. Kelompok invertebrata lainnya seperti pada kadal, salamander, ikan, dan kadang-kadang ada juga terdapat pada ayam kalkun. Pergantian reproduksi antara partenogenesis dengan reproduksi seksual disebut dengan heterogami. Partenogenesis alami terjadi secara reguler dan konstan dalam siklus hidup suatu hewan. Partenogenesis alami dibagi menjadi dua tipe. Ya, ada tipe sempurna dan juga tidak sempurna. Hal ini ditemukan pada serangga tertentu di mana tidak terdapat fase seksual dan tidak ada jantan sama sekali, sehingga reproduksi hanya tergantung pada proses partenogenesis. Tipe artifisial atau partenogenesis cyclic, yaitu dalam siklus hidupnya terjadi pergantian antara fase seksual dan fase partenogenesis secara bergilir. Misalnya pada Hymenoptera, terdapat telur yang dibuahi menjadi individu betina, sedangkan telur yang tidak dibuahi akan menjadi jantan. Partenogenesis juga dapat diinduksi dengan memberikan perlakuan khusus terhadap telur. Induksi dapat dilakukan secara kimiawi maupun fisik, misalnya dengan mengatur temperatur. Pada reproduksi tipe seksual, terjadi proses rekombinasi material genetik dari dua sel gamet, yaitu sel gamet jantan dan sel gamet betina, sehingga dihasilkan sel anak yang unik dan berbeda dengan induknya, karena anak itu adalah gabungan dari sel gamet, induk jantan dan induk betina. Pada hewan vertebrata, proses fertilisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, hewan yang hidup di air melakukan fertilisasi di luar tubuh atau dikenal dengan fertilisasi eksternal. Contohnya ikan dan katak. Yang kedua, hewan yang hidup di darat melakukan pembuahan di dalam tubuh atau dikenal dengan fertilisasi internal. Pada mamalia jantan, terdapat alat kelamin disebut dengan penis. Pada reptil seperti cicak dan kadal menggunakan hemipenis atau dikenal dengan penis palsu. Sedangkan pada bangsa aves, misalnya bebek, untuk menyalurkan sperma menggunakan ujung kloaka. Hewan yang melakukan fertilisasi internal dikenal dengan 3 macam perkembangbiakan embrio. Yang pertama dikenal dengan ovipar atau bertelur. Bila embrio berkembang di dalam telur, ya misalnya pada jenis burung dan ikan. Yang kedua, ovovivipar atau bertelur dan beranak. Bila embrio berkembang di dalam telur dan diinkubasi dalam tubuh dengan memberi nutrisi berasal dari telur, misalnya pada beberapa jenis ikan hiu dan kadal. Yang ketiga, vivipar atau beranak. Bila embrio tumbuh dan
dan berkembang di dalam uterus dan mendapatkan nutrisi dari induknya melalui plasenta. Misalnya pada beberapa jenis mamalia. Silahkan di like, subscribe dan komen.